Tetapi kemudian di dalam doa Rosario itu saya disadarkan bahwa ketika Tuhan mengutus kita menjadi apapun diri kita, saya menjadi imam, Bapak Ibu menjadi orang tua, kamu yang kuliah menjadi mahasiswa. Kalau Tuhan sudah mengutus kita, kalau kita berpasrah, Tuhan pun akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Jadi Tuhan tidak mungkin mengutus seseorang tanpa memberinya kekuatan. Tuhan tidak mungkin mengutus seseorang tanpa penyertaannya. Lalu apa yang terjadi dengan saya waktu itu? Pikiran saya dipenuhi dengan kekhawatiran. Pikiran saya dipenuhi dengan segala macam yang sebenarnya harusnya saya singkirkan untuk bisa melihat gambaran besar lukisan Allah ini. Bahwa saya dikirim ke sana bukan untuk berhasil untuk diri saya. Tetapi untuk pulang nanti mengajar para calon pastor supaya jadi pastor yang lebih baik. Saya lupa akan rencana Allah itu, hanya berpikir nanti kalau nggak bisa ngerjakan tugas bagaimana, nanti kalau makanannya nggak enak bagaimana. Wah, hanya itu, pikiran-pikiran kecil yang membuat kita lupa betapa indah undangan Tuhan itu. Dan setelah itu, setelah doa saya diyakinkan dengan rintian air mata itu, apakah saya bisa langsung berbahasa Spanyol Bapak Ibu? Coba tebak. Tidak juga sebenarnya. Karena Tuhan juga bukan tukang sulap. Tetapi saya semakin yakin bahwa ketika Tuhan mengutus saya ke situ, Tuhan menyertai. Dan saya hanya lupa akan hal itu ternyata. Amin. Jadi Anda di sini yang hari ini sedang gundah gulana, yang sedang tertutup pikiran dan hatinya dengan kekhawatiran-kekhawatiran, coba singkirkan sejenak. Lihat betapa besar kebaikan Tuhan yang ada dalam perjalanan hidup Anda selama ini. Yang mungkin tertutup oleh pikiran-pikiran itu. Dan pada waktu itu, saya juga diyakinkan kembali ternyata oleh moto imamat yang saya ambil. Saya mengambil moto imamat Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Maka saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir kesaksian saya ini, kesaksian bahwa Tuhan itu kalau mengutus kita, selalu memberikan kekuatan dan rahmat kepada kita, saya ingin membacakan kepada Anda, betapa indah janji Tuhan sebagai gembala itu. Tuhanlah gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dan ayat selanjutnya adalah ayat yang paling powerful. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Bahwa Tuhan menyertai hidupku, perutusanku, aku diundang untuk semakin dekat padanya. Amin. Amin. Bahwa setiap kesulitan hidupku adalah ujian dari Tuhan untuk menguatkan imanku. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita ingat akan Tuhan yang saat ini membaringkan kita di rumput yang hijau, membawa kita masuk ke dalam penyembahan, membawa kita masuk ke dalam hadiratnya yang kudus.
hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Kita bangkit berdiri. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Dan Roh-Mu bekerja selalu, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu,
dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Selamanya Kau tetap ada.
yang bisa bermazmur bahasa roh, mari kita naikkan mazmur bahasa roh kita. Mari kita naikkan mazmur bahasa roh. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami. Amin. Engkau yang berdaulat di hati dan tempat ini, Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Kami tinggikan Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Kami menyembah Engkau di tempat ini, Tuhan. Kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Allah segala-galanya bagi kami. Bagimu segala kemuliaan, kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Kami umatmu Tuhan, kami tinggikan. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh-Mu Tuhan, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau mengundang kami untuk masuk dalam rancangan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kami buka hati kami untuk kehendak firman-Mu. Jadi pada kami seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bangga kami punya Allah seperti Engkau.
Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang perkasa. Allah yang tidak pernah memandang hina kami. Kami sambut berkat firman-Mu di dalam satu nama yang ajaib, nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah kami yang hidup dan berkuasa, bersama Bapa dan Roh Kudus Engkau kami puja, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan. Lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus dong. Kita kasih tepuk tangan untuk tim worship yang sudah melayani kita dan membawa hadirat Tuhan yang sangat luar biasa. Shalom, selamat malam semuanya. Yang sehat katakan amin. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Yang masih Katolik katakan amin. Yang gak bawa kitab suci katakan amin. Banyak berarti ya, puji Tuhan. Itulah kekuatan iman kita. Kita hafal ayat-ayat firman Tuhan tanpa harus membawa kitab sucinya. Puji Tuhan. Tapi saya percaya ada kitab suci di handphone dan di aplikasi saudara. Kita akan buka dulu permenungan tema firman Tuhan malam hari ini. Tolong dibuka dari Lukas 14. Ocep gak boleh kemana-mana, duduk diam situ. Lukas 14 ayat 15 sampai 24. Yang sudah dapat, mari kita baca sama-sama. Judul perikopnya perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Oke, kita baca bersama ayat 15 sampai 24. 2, 3. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. 17. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan pada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu, kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepadanya, pergilah segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepadanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Ayat 24, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ada satu lagu sekolah minggu yang mungkin bisa kita nyanyikan malam hari ini. Kalau yang nyanyi anak-anak memang lucu. Dengar, ya oke. Yang tahu lagu ini katakan amin. Dengar dia panggil nama saya. Tahu? Coba, Kuskupan Agung Makassar, saya mau dengar suaranya. Dengar dia panggil. Dengar dia panggil nama saya juga. Lagi, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Katakan, oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus. Lalu dengan panggilan Tuhan kita jawab apa saudara? Stop. Stop.
Yakin kau jawab ya kah? Yakin? Jangan-jangan kita bersikap seperti orang-orang ini. Waktu Tuhan panggil kita sesuai dengan nama kita masing-masing, kita bilang, Tuhan nanti dulu. Tuhan nanti dulu, saya masih sibuk. Waktu kita dipanggil Tuhan untuk mengalami kasih karunia Tuhan, untuk melayani Dia, untuk menerima segala sesuatu yang Tuhan nyatakan, kita bilang, Tuhan nanti dulu. Saya belum siap Tuhan, saya masih punya bisnis ini, saya masih punya hal ini, saya masih harus melakukan ini. Nanti dulu Tuhan. Tapi kita bisa nyanyi dengan enak, ku jawab ya. Mulai kecil suaranya. Kalau mungkin malam hari ini kita mulai menyadari bahwa sesungguhnya kita cuma bisa nyanyi ku jawab ya, ya, dan ya. Tetapi kita tidak mau melakukannya. Bahkan kita tidak mau untuk meresponinya. Padahal kalau kita baca baik sahabat-sahabatku terkasih dalam Tuhan, warga Kuskupan Agung Makassar yang sangat dicintai oleh Tuhan. Undangan Tuhan, sekali lagi, undangan Tuhan itu tujuannya untuk kebaikan kita. Yesus mengundang kita untuk masuk di dalam pestanya. Supaya apa? Supaya saudara, supaya saya dikenyangkan. Supaya saudara dan saya dipuaskan. Supaya saudara dan saya mengalami kehadiran sang empunya pesta. Tetapi aneh sekali buat saya apabila dengan semua tawaran yang Tuhan sudah boleh berikan itu, kita bilang, Tuhan nanti dulu. Saya belum siap. Tuhan nanti dulu. Saya masih harus buat ini, harus buat ini, harus buat ini. Saya setuju sekali kalau Tuhan kasih kita kehendak bebas, sahabat-sahabatku terkasih dalam Tuhan. Tetapi mari kita belajar untuk mengerti. Sekali-sekali kita belajar untuk tidak egois, hanya mau melihat keberadaan diri kita. Tetapi mari belajar untuk melihat sang empunya pesta. Bagaimana kecewanya, bagaimana sedihnya sang empunya pesta. Waktu dia sudah sebar undangan, tetapi dia menerima satu fakta bahwa ada banyak orang menolak undangan pesta. Saya teringat sekali zaman-zaman waktu saya masih kecil. Setiap hari Natal, kami itu biasanya pulang ke Manado. Ya. Dan biasanya tanggal-tanggal begini, babi-babi di Manado sudah stres. Apalagi babi-babi itu mulai mendengar lagu Malam Kudus, mereka sudah mulai berdoa. Apakah aku di Natal atau nanti di Paskah? Kita tahu dengan budaya kita, wah Natal itu menjadi sebuah sukacita yang begitu besar, sukacita yang melimpah. Dan saya ingat sekali zaman-zaman waktu kami masih, oma opa masih hidup gitu ya. Kita tuh buka meja di depan rumah, bahkan tanpa harus mengundang orang. Cuma bilang, selamat Natal ya. Tiba-tiba mereka masuk aja. Tiba-tiba dalam sekejap babi rica, babi kecap semua habis. Ya karena itu, karena begitu banyak orang datang, walaupun mungkin mereka tidak diundang, datang untuk menghampiri kami, bahkan mengucapkan selamat Natal dan syukur kepada Allah. Mereka duduk dari siang sampai minum kopi pisang goreng, singkong goreng. Sampai sore. Dan itu mendatangkan sukacita yang begitu besar bagi keluarga kami, terutama untuk oma opa kami. Artinya apa? Mereka boleh mengalami kekenyangan, mereka boleh dipuaskan, mereka boleh minum. Belum lagi kalau di Manado itu ada budaya-budaya pesta gitu ya. Bahkan malam Natal, saudara, sebelum masuk ke perayaan syukur Ekaristis, sebelum masuk ke kebaktian-kebaktian, wah pesta dulu. Dan setelah misa, pesta lagi. Dan puji Tuhan, besok paginya nggak pergi misa. Tiba-tiba orang pergi misa tadi malam ada tidur di got. Mabuk cap tikus. Tapi ini sebuah fakta. Bagaimana perayaan Natal, undangan kelahiran Kristus itu menjadi ajang sukacita. Tetapi pemaknaannya menjadi salah waktu kita tidak lagi meresponi apa yang menjadi kehendak hati Tuhan. Kehendak hati Tuhan adalah waktu kita datang menghampiri Dia di dalam pestanya, kita sungguh-sungguh mengalami kepuasan, kita sungguh-sungguh mengalami kesegaran, kita sungguh-sungguh mengalami kekenyangan di dalam roh. Tetapi berapa banyak kita yang sudah bilang, bahkan sudah bilang ya kepada pestanya Tuhan. Berapa banyak seringkali kita bingung.
Sudah masuk di pestanya Tuhan, tetapi kita bingung. Kita mau buat apa ya? Dan ini penyakit yang sangat luar biasa. Ini yang harus kita hati-hati. Jangan sampai kita tersesat di jalan yang benar. Kita udah benar nih jalannya, masuk kepada vision-nya Tuhan. Tetapi we don't know anything, gak tahu mau buat apa. Padahal sesungguhnya undangan Tuhan itu adalah supaya apa? Supaya kita mengalami kehadirannya. Mengalami kerahimannya. Dan catat baik, bukan hanya mengalami berkatnya. Tetapi kita mengalami pribadinya yang hidup. Minta best step. Tujuan Allah mengundang kita supaya kita mengalami lagu yang tadi saudara nyanyikan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Hadir di mana saudara? Memulihkan hati. Ku kan tenang bersamamu. Ku yakin kau ku yakin kemenangan. Sahabatku, masa Advent adalah masa di mana Tuhan membuka pintu kerahimannya untuk mengundang kita. Untuk apa? Untuk mengalami belas kasihannya. Untuk kita boleh mengalami persiapan untuk menikmati cinta Tuhan yang menebus kita lewat perayaan Natal nanti. Tetapi berapa banyak kita bilang, Tuhan nanti dulu saya lagi sibuk bikin basar ini. Tuhan nanti dulu saya lagi bikin kebaktian ini. Tuhan nanti dulu saya lagi buat ini bla 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 bla. Sampai-sampai saking sibuknya kita tidak lagi punya waktu untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Untuk menikmati hadiratnya. Bahkan saking sibuknya melakukan berbagai macam aktivitas. Kita mulai lupa untuk berekaristi. Padahal dalam ekaristi kita sungguh-sungguh mengalami rahmat kehadiran Tuhan. Seringkali kita terlalu sibuk dengan menolak undangan Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, aku hadir supaya engkau dimenangkan, supaya engkau disembuhkan, supaya engkau dikuduskan, supaya engkau disucikan. Tapi berapa banyak kita bilang, Tuhan nanti dulu. Bayangkan untuk undangan seperti ini aja kita tolak teman-teman. Padahal sangat jelas siapa yang perlu siapa. Makanya Tuhan undang orang-orang yang tadi teman-teman bisa baca di kitab suci. Orang-orang yang dipandang rendah. Orang-orang yang mungkin dibilang kasta kelas berapalah. Kenapa mereka bisa hadir? Karena seringkali kita tolak undangan Tuhan. Mohon maaf, saya gak bisa menemukan kata-kata yang lebih masuk akal. Seringkali kita begitu sombong menolak ajakan Tuhan. Seringkali kita kepala batu untuk menolak ajakan Tuhan. Seringkali kita sok sibuk untuk menolak ajakan Tuhan. Padahal ajakan Tuhan untuk menyentuh hati kita, untuk mengubah hidup kita, untuk memenangkan kita, dan untuk mengenyangkan kita di dalam roh dan kebenaran. Mohon maaf sahabatku terkasih dalam Tuhan. Kita seakan-akan menjadi orang yang gak tahu diri. Seakan-akan kita bilang, wah Tuhan kan yang perlu saya, makanya dia undang saya. Hey, come on. We need God. Kitalah yang perlu dia. Makanya dia mengundang pribadi-pribadi yang memerlukan kerahimannya. Maka dia membuka pintu kerahimannya. Porta Santa, hatinya dia buka lebar-lebar. Supaya saudara dan saya bisa masuk ke sana. Untuk mengalami kasih setia Tuhan. Ini undangan Tuhan untuk saudara dan saya. Menantikan kehadiran Kristus adalah bagaimana kita mau datang kepada Tuhan. Untuk enjoy His party. Untuk menikmati pestanya. Pesta yang penuh sukacita. Pesta yang penuh damai sejahtera. Pesta yang penuh kekuatan. Pesta yang penuh pengharapan. Itu janji Tuhan untuk setiap kita.
Bilang kanan kirimu saudara, hey please jangan sok sibuk. Jangan ketawa aja, bilang hey please jangan sok sibuk. Bilang kanan kirimu, hey tahu diri dong. Sahabatku terkasih dalam Tuhan, kita dipanggil melalui undangan cinta kasih yang sangat luar biasa. Kalaupun ada undangannya secara fisik, sahabatku terkasih dalam Tuhan, kalaupun ada undangannya secara fisik, kalaupun nanti ada tulisan-tulisan di sana, saya harus pastikan ini, namamu ditulis dengan cinta yang sangat luar biasa. Namamu ditulis dengan darah yang mahal. Namamu diukir dengan pengorbanan yang tidak bisa dibalas oleh dunia. Nama kita ditulis karena kita berharga, kita mulia dan indah di dalam pandangan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, kenapa kita semua diundang? Karena Dia sangat mencintai kita. Pertanyaannya untuk kita renungkan malam hari ini di masa Advent tahun 2025 ini. Apakah kita sungguh mau belajar untuk mencintai Dia? Apakah kita mau meresponi undangannya? Di dalam segala kelemahan, di dalam segala kekurangan, di dalam segala masalah, di dalam segala ketakutan dan kekhawatiran. Bahkan tadi Romo sudah bersaksi, dia memenuhi panggilan Tuhan di dalam ketidaksempurnaannya. Kalaupun ada orang yang sempurna di ruangan ini, dia akan menjadi tidak sempurna karena Allah yang maha sempurna hadir di tengah-tengah kita. Sahabatku terkasih dalam Tuhan, responi undangan Tuhan. Dia siap untuk memulihkan hatimu. Dia siap untuk mengenyangkan rohmu. Dia siap untuk menguduskanmu. Mari datang engkau yang letih lesu dan berbeban, maka aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Itu janji firman Tuhan. Masalahnya kita cuma mau lega tetapi tidak mau datang. Yang pernah begitu katakan amin. It's okay. Kalaupun engkau pernah begitu, malam hari ini engkau harus bertobat. Amin. Karena kita sungguh-sungguh mulai malam hari ini, mulai detik ini kita berkomitmen, Tuhan aku gak mau sia-siakan panggilanmu. Dan ini yang menjadi komitmen saya secara pribadi, sahabatku terkasih Tuhan. Saya adalah orang yang lemah tadi. 25 tahun yang lalu, tepatnya tahun 99, Tuhan panggil saya. Lewat sebuah retret hidup baru dalam roh. Seorang pecandu, seorang yang terikat dengan free sex, seorang yang terikat dengan judi, seorang yang terikat dengan minuman keras, seorang yang terikat dengan narkoba. Tahun 99 yang lalu Tuhan undang saya untuk kembali kepada pintu kerahimannya. Dia buka lebar-lebar untuk seseorang yang sebenarnya sudah hina di mata dunia, tetapi berharga di mata Tuhan. Dan tahun 2025 ini, tepat 25 tahun, saya meresponi undangan Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan syukur kepada Allah, karena kasih setia Tuhan, malam hari ini saya mampu merayakan kebaikan Tuhan dengan tetap tegak berdiri. Karena saya terlalu percaya sumber kekuatan saya bukan dari kekuatan saya sendiri, tetapi dari Tuhan yang sangat luar biasa. G. Aku punya Tuhan yang besar dan sanggup, imanku bersepakat, ku terima sekarang kemenangan dari mimbar yang kudus ini. Sebagai seorang sahabat yang sangat mengasihi engkau, izinkan saya memotivasi kita semua. Buka hati. Jangan tolak undangan Tuhan. Karena undangan Tuhan untuk kebaikanmu,
untuk kebaikanku. Kita diundang untuk bukan hanya mengalami berkat-berkatnya, tapi duduk menikmati pesta bersama Sang Empunya pesta. Satu yang bilang amin, yang lain bengong. Pesta bukan hanya bicara nanti untuk kekekalan. Kita pesta kekal abadi bersama dengan Tuhan. Ada yang mau berangkat sekarang? Kalau mau berangkat sekarang titip salam. Betul, kita akan mengalami kemuliaan kekal bersama dengan Dia. Tetapi waktu kita hidup di dunia ini, kita pun akan mengalami kehadiran Tuhan. Waktu kita membuka hati, membuka diri, memenuhi undangan Tuhan itu. Maka waktu kita menjalani hidup, walaupun kita dalam ketegangan, kelemahan, ketakutan, kekhawatiran, masalah, sakit, penyakit, percayalah, orang yang hadir di dalam hadirat Tuhan, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Itulah tujuan Tuhan, supaya kita memenuhi undangannya, supaya kita mengalami Dia secara pribadi. Jangan tolak undangan Tuhan. Mari buka hatimu. Karena Dia mau menyentuh hati kita dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang baru. Dipersiapkan untuk menyambut kehadiran Kristus Sang Putra Allah. Tuhan dan Juru Selamat kita di palungan hati kita. Nggak peduli seberapa kotor, percayalah Yesus mau hadir di sana. Bagian kita malam hari ini adalah memenuhi undangan Tuhan. Apapun masalah yang sedang kita alami. Betul, saya tidak bisa melihat wajah saudara dengan jelas dari mimbar ini. Tetapi saya tahu ada banyak pribadi yang mengalami pergumulan malam hari ini. Amin. Dalam gelap pun saya masih bisa melihat wajah kalian, wajah-wajah yang bermasalah. It's okay. Karena kita mau datang memenuhi panggilan Tuhan. Malam hari ini Ibu Bapak sahabatku terkasih dalam Tuhan. Bawa segala pergumulan hati kita. Bawa segala ketakutan kita. Sebagai apa? Sebagai persembahan. Sebagai kado kita. Sebagai ucapan syukur kita. Bukan seberapa mewah kado yang Tuhan mau. Tetapi yang Tuhan mau cuma satu. Seperti yang Romo sudah saksikan tadi. Lewat panggilannya. Dia mempersembahkan hatinya. Waktu ada hati yang dipersembahkan, ada sebuah komitmen yang dinaikkan. Waktu ada komitmen yang dinaikkan, ada hidup yang dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika ini menjadi doa saudara, jika ini menjadi doamu malam hari ini, tanpa tengok kiri dan kanan, pejamkan matamu. Jika engkau mau memenuhi undangan Tuhan, tanpa tengok kiri dan kanan, berdiri di tempat di mana engkau duduk. Karena kita akan satu di dalam doa untuk persembahan hidup kita bagi Tuhan. Yang mau mempersembahkan hidupnya buat Tuhan. Yang mau memenuhi undangan Tuhan. Tanpa paksaan. Dengan kerelaan. Kau datang kepada Tuhan. Dengan tangan yang terangkat dalam hadiratnya. Mulai berdoa setiap hati. Tuhan ampuni aku kalau aku seringkali menolak undanganmu. Jangan malu, jangan ragu, engkau berharga di mata Tuhan. Dia sangat mencintaimu. Minta ampun sama Tuhan apabila banyak penolakan-penolakan. Mungkin engkau jarang baca kitab suci, mungkin jarang berdoa, jarang pujian penyembahan, jarang berekaristi. Minta ampun sama Tuhan. Mungkin engkau sudah mulai meninggalkan saat teduh pribadimu. Minta ampun sama Tuhan. Mungkin engkau sudah malas untuk lakukan pelayanan. Minta ampun sama Tuhan. Waktu engkau datang dengan sikap yang merendahkan diri, minta belas kasihan Tuhan. Porta santa hati Bapa terbuka untuk setiap kita. Kembalilah. Come home my child. Datang kepadaku anakku. Seperti si bungsu yang terhilang kembali kepada sang Bapa yang baik hati.
Demikian juga engkau malam hari ini kembali kepada hati Tuhan. Memenuhi undangan Tuhan lewat sikap pertobatan kita masing-masing. Ini doa kami. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Ku tidak, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Tangan kami terangkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Aku punya Tuhan, aku punya yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, kami terima kemenangan dan kami datang Tuhan. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan ini hidup kami, hidupku dalam genggaman-Mu. Dengan tangan yang terangkat, satu hati, satu suara. Aku punya Tuhan yang dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima kesembuhan dan oh, aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang Tuhan. Ini kami anak-anak, kami yang memenuhi undangan-Mu malam hari ini, menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima pemulihan. Bagimu segala ucapan syukur, lebih tinggi lagi bagi nama Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Kami sadar seringkali kami bersikap arogan kepada Engkau sumber kerahiman ilahi. Seringkali kami bersikap sombong dan tidak tahu diri waktu kami menolak setiap ajakan-Mu untuk mengalami pribadi-Mu, untuk mengalami kasih karunia-Mu, untuk mengalami berkat perkenanan-Mu. Ampuni kami yang bahkan terlalu sibuk untuk mengenal pribadi-Mu lewat langkah-langkah kehidupan kami. Namun malam hari ini dengan tangan yang terangkat kami berkomitmen dan berjanji Tuhan, bahwa kami rindu untuk terus
dan terus memenuhi panggilan-Mu, memenuhi undangan pesta-Mu di dalam segala macam hal kehidupan kami. Bukan hanya momen Natal yang akan kami rayakan nanti, tetapi hari demi hari kami mengalami kerahiman Tuhan. Dan kami mau mengimani janji firman-Mu yang menjadi ayat emas dasar pelayanan dari pastor kami terkasih. Tuhan, Engkaulah gembala kami. Waktu Engkau memimpin hidup kami, maka kami tidak akan pernah kekurangan. Pertolongan yang berasal daripada-Mu, kasih karunia-Mu akan selalu mengiringi langkah hidup kami. Karena kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu itulah yang kami perlu. Dan dengan tangan yang terangkat malam hari ini, pribadi lepas pribadi, kami berkomitmen pada Tuhan. Untuk menjadi pribadi yang mau mengasihi Tuhan, meresponi kehendak Tuhan di dalam seluruh perkara kehidupan kami. Dan firman-Mu berkata untuk mengasihi Engkau, kami pun juga harus mengasihi orang lain. Wujud kerahiman-Mu yang nyata dalam diri orang lain. Bapak, izinkan malam hari ini di ruangan ini Tuhan, izinkan kami menumpangkan tangan kami. Tangan kiri kami tumpangkan pada saudara yang ada di sebelah kiri kami. Kami membawa dia kepada hati-Mu malam hari ini di dalam doa kami. Mari yang bisa berbahasa roh, pakai karunia berdoa dalam bahasa roh. Yang belum bisa berbahasa roh, perkatakan doamu kepada pribadi yang ada di sebelah kirimu. Terutama doakan dia supaya dia mau meresponi panggilan Tuhan, apapun itu di dalam kehidupan. Doakan secara pribadi malam hari ini. Lawat Tuhan jamah dengan kuasa. Terima kasih. Dan saat ini mari tumpangkan tanganmu pada saudara yang ada di sebelah kananmu. Doakan dia. Jamah. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu malam hari ini Tuhan. Kami mengundang Romo John, Romo Ferdinand untuk naik ke atas mimbar. Kita akan berdoa untuk umat Allah malam hari ini. Mari angkat kedua tanganmu. Kita akan didoakan secara khusus oleh gembala kita, oleh imam kita terkasih. Allah Sang Penyembuh sejati, Engkaulah sumber dari hidup kami. Engkaulah sumber dari kebaikan hidup kami. Karena hanya dalam rencana-Mu lah kami menemukan kesembuhan. Kami yang dengan penuh iman bergulat di dalam dunia ini, di mana kadang kami terluka, kami kadang lelah, sehingga kami tak mampu untuk memenuhi undangan-Mu. Maka Engkaulah Sang Penyembuh sejati, di mana Engkau sendiri mengatakan, datanglah kepadaku. Kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sebab kuk yang kupasang itu ringan, dan bebanku pun ringan. Engkaulah Sang Penyembuh sejati ya Tuhan, jamahlah hati setiap saudara-saudari kami, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Mungkin juga saudara-saudari mereka di tempat jauh sana.
yang sedang membutuhkan jamahan tangan. Hadirlah. Kami yang selama ini merasa malu, merasa tak pantas untuk memenuhi undangan-Mu. Kami mohon sembuhkanlah kami. Sehingga dengan penuh iman dan keyakinan yang baru, kami memenuhi undangan-Mu untuk menjadi murid-Mu yang sejati. Bapa yang maha baik, kami mohon kepadamu, anugerahkanlah rahmat-Mu kepada saudara-saudari kami yang mengalami sakit penyakit, keputusasaan, dan penderitaan dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkaulah yang akan memulihkan kami semua. Karena itu kami percayakan hidup kami kepadamu. Biarlah dengan jamahan kasih dan berkat-Mu, kami yang sedang mengalami kesulitan, kami yang sedang mengalami sakit, kami yang sedang mengalami keputusasaan, Kau jamah, Kau lindungi, Kau berkati, dan Kau sembuhkan dengan berkat-Mu. Sehingga dalam hidup ini kami selalu berbahagia untuk terus menjadi berkat bagi siapa saja yang kami layani dan jumpai dalam hidup ini. Semua ini kami sampaikan kepadamu Tuhan, karena Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuat. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi kita mau katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang Tuhan, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapa yang baik, saat ini kami mau menaikkan doa kepadamu Tuhan untuk persembahan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan firman-Mu yang luar biasa. Dan juga Engkau yang sendiri datang dalam hati kami memulihkan kami pada saat ini. Dan saat ini Bapa, kami berdoa untuk setiap persembahan yang akan terkumpul. Kau berkati setiap persembahan yang terkumpul ini agar bisa dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu dalam persekutuan doa ini Tuhan. Juga untuk Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi, Engkau memberkati mereka lebih lagi Tuhan. Sehingga dalam setiap pekerjaan dan keluarga mereka dan kami semua ada dalam naungan kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tak pernah berhenti. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, dan saya mau undang teman saya, saudari saya, Vivi, silahkan. Shalom. Halo. Oh, masih loyo. Boleh dong sekali lagi. Shalom. Shalom. Boleh dong kasih tepuk tangan yang meriah buat dress code-nya yang luar biasa, buat yang udah pakai bling-bling, yang udah pakai baju putih. Terima kasih. Saat ini persembahan sudah dijalankan. Di layar juga ada kiris, ada
nomor rekening yang terpajang. Terima kasih untuk setiap kemurahan hati kita, biar persembahan yang boleh kita berikan ini boleh semakin memberkati persekutuan doa ini pastinya, dan memberkati seluruh umat, terutama anak muda di kota Makassar ini. Kalau di hari ini ada tema kecil, yaitu apa tuh? Ada yang baca flyernya atau tidak ada yang baca? Ya? Apa? Oh lupa, tidak apa-apa karena saya akan mengingatkan. Tema Domus Fidei di malam hari ini yaitu The Guest List. Itu tema kecilnya. Kalau tema besarnya di bulan Desember adalah birthday party. Nah, di minggu yang akan datang akan ada worship and prayer night oleh JSM Worship dengan subtema The Decoration. Kita akan kembali lagi di Aula Gotong-Gotong lantai 2 di jam 7 malam. Jangan lupa juga untuk mengajak adik-adik yang berusia 2 tahun sampai kelas 6 SD, karena JSM Kids juga berlangsung bersamaan dengan Domus Fidei ketika acara dimulai. Lalu sebelum saya mengucapkan terima kasih buat semua yang hadir di malam hari ini, saya mau mengundang dengan hormat dan penuh cinta Ibu Vera mewakili BPK PKK KAMS untuk memberikan sepatah kata. Silahkan Ibu Vera, kita kasih tepuk tangan yang meriah dong buat Mulriau. Kasih tepuk tangan yang meriah dong buat Ibu Vera. Jangan grogi ya Bu. Shalom. Kalau anak Tuhan tidak grogi. Tadi Bro Selo mengatakan kita semua harus siap memenuhi undangan. Saya yakin dan percaya kita semua yang hadir pada malam hari ini memenuhi undangan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Cuma dikasih waktu 1-2 menit, jadi tidak perlu lama-lama. Tapi sudah kebiasaan karena ini PD gabungan, wajib diabsen. Karena kalau tidak diabsen, nanti ada PD-PD yang tidak hadir setiap bulan ketika ada PD gabungan. Kita mulai dulu dengan PD Katedral. Oke. Banyak sekali nih, bisa berdiri. Undangan-undangan Tuhan PD Katedral. Tepuk tangan untuk PD Katedral. 1000 PD jiwa yang Andalas, hadir. PD Andalas, berdiri ya. Tepuk supaya tangan dong. semuanya. PD Andalas, PD Gotong-Gotong. Wow. Paling banyak PD Gotong-Gotong. Mamajang, PD Mamajang, tepuk tangan. Mariso ada? Ya. Sumigo, ada Sumigo? Sungguh Minasa ada? Nggak ada? Nggak ada Sumigo? Tepuk tangan. Dari Sumigo kita ke Asisi. Asisi ada? Wow. Tepuk tangan yang meriah. Mariso sudah? Mariso? Ya, paling atas. SAA? Kita ke Telo. Ya, tepuk tangan baru pelantikan kemarin koordinatornya. Kare? Ada Kare? Lewat Sudiang? Paling banyak, paling jauh dia. El Sadai? Ada? Paling banyak El Sadai. JSM? Masih ada yang belum disebut? Berapa PD yang tidak hadir tadi? Ada berapa? Kasih hadiah yang tidak hadir ya, supaya mereka datang. Jadi kami dari BPK KAMS mengucapkan terima kasih kepada JSM Domus Fidei yang boleh menjadi tuan rumah PD gabungan di penghujung tahun. Jadi sudah terakhir ya PD gabungan untuk 2025. Jadi semoga di tahun 2026 kita semakin lebih bersatu. Tentu support dari para koordinator.
tanpa support dari koordinator-koordinator PD tentu kita tidak bisa berjalan. Terima kasih untuk Pastor, saya mau cari ingat, kurang keren Agustinus deh. Ferdian, tepuk tangan untuk Romo Ferdian. Saya dari tadi Agustinus selalu mau lupa. Yang saya ingat itu Ferdian yang ternyata keren Ferdiannya. Yang lebih keren lagi moderator JSM. Tepuk tangan yang meriah. Dan kita bersyukur ada penatuanya, kalau orang bilang penatua JSM, Pak Ade bersama Ibu Tuti. Dan ada yang paling senior, Ibu Frida Susanti. Jiwa muda terus. Jadi sekali lagi kami dari BPK mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita semua. Semoga kita semua rajin memenuhi undangan Tuhan kapanpun, dimanapun, dan di mana saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Vera, luar biasa sekali semangatnya ya. Dan kami juga mengucapkan kembali ya, Romo terima kasih sudah main ke Makassar. Jangan bosan-bosan ke JSM ya Romo. Terima kasih juga buat Koko Anselo. Aku padamu pokoknya Koko ya. Terima kasih buat special edition di malam hari ini. Untuk semua PD yang udah hadir, PD gabungan BPK PKK KAMS yang luar biasa. Terima kasih untuk JSM yang sudah menyatakan semua ini. Kayaknya heboh sekali ya. Saya senang sekali bertemu dengan Ibu Angga dengan bling-bling jadi malam hari ini. Lalu saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah ambil bagian di malam hari ini. Kolaborasi yang sangat memberkati Romo dan JSM Worship di malam hari. Kasih tepuk tangan dong buat Romo dan JSM Worship. Pesan sponsornya, jangan lupa yang nitip tumbler, yang nitip payung, jangan lupa diambil karena tidak ada titip-titipan di lain hari. Jadi kalau ketinggalan, ya sudahlah ya, direlakan. Lalu yang berikutnya, mohon menjaga kebersihan, pastikan tempat ini tetap di dalam keadaan bersih. Kalau sebentar akan dibagikan konsumsi, mohon tidak untuk makan di ruangan ini. Lalu kami mengucapkan sangat berterima kasih kepada semua donatur yang sudah memberikan konsumsi di malam hari ini. Terima kasih ya, kita tepuk tangan dong yang meriah buat donatur kita. Dan yang terakhir, jangan buru-buru pulang karena kita ada berkat penutup dari Romo John dan juga ada permainan musik yang lebih meriah lagi di malam hari ini dari Romo Ferdian. Jadi jangan buru-buru pulang karena berkat Tuhan yang terakhir itu adalah yang paling dahsyat kuasanya. Betul Romo? Baik. Terima kasih. Jangan lupa untuk hadir kembali di Domus Hidayah akan datang di Aula Gotong-Gotong lantai 2 di jam 7 malam. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan Romo. Pastor John. Sekarang sudah main romo-romo ya. Ya, Pastor Ferdian, terima kasih sudah hadir bersama dengan kami. Saya panggil Pastor saja Romo ya, karena orang Makassar itu pernah ada yang tanya begini, ini Pastor atau Romo? Bahkan ada yang gila-gila lagi panggil Pater, ini Pater atau Romo, padahal sama saja. Ya, atau mungkin kalau lebih bahasa Latin lebih tinggi pangkatnya barangkali. Anyway, ya, pertama-tama saya sebagai moderator JSM mengucapkan banyak terima kasih kepada BPK, Keuskupan Agung Makassar, yang telah menyelenggarakan persekutuan doa bersama yang dipercayakan kepada tahun ini dipercayakan kepada komunitas atau kelompok JSM. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan ini. Terima kasih juga untuk Pastor Ferdian
yang sudah hadir bersama dengan Brother Anselo, sudah datang bersama dengan kami menjadi saluran berkat Tuhan untuk kita semua. Tema malam ini guest list, kita semua diundang menjadi tamu Tuhan dan Tuhan memanggil kita dengan nama kita masing-masing, seperti Tuhan memanggil Sakeus yang ada di atas pohon, Sakeus turunlah, dia tahu nama kita masing-masing. Dan itu berarti bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Amin. Amin. Maka itu percaya dan yakin bahwa Tuhan akan selalu mendampingi kita semua. Terima kasih juga untuk kita semua yang hadir, teman-teman yang dengan tulus mengambil bagian dalam kegiatan ini. Mari kita berdiri sekali lagi dan kita mohon berkat Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau memberkati kami semua. Kelompok karismatik di Keuskupan Agung Makassar. Engkau memanggil kami dengan nama kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau telah memilih kami sejak di dalam kandungan untuk menjadi garda terdepan menjaga iman umat-Mu di Keuskupan ini. Dengan bantuan Roh Kudus-Mu, kami percaya bahwa kami akan kuat melawan semua kesulitan, tantangan yang kami hadapi dalam hidup ini. Pun juga menguatkan saudara-saudari kami yang lemah, yang sedang berputus asa, yang sakit dan kehilangan harapan. Terima kasih untuk itu semua Tuhan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih karena Engkau memberikan hamba-Mu, Pastor Ferdian dan juga Brother Anselo, menjadi saluran rahmat-Mu untuk kami semua malam ini. Berkati mereka Tuhan, berkati karya Pastor Ferdian di seminari, dan juga berkati pelayanan dari Anselo. Semoga mereka semua selalu menjadi berkat dan perpanjangan kasih-Mu bagi siapa saja yang mereka layani dalam hidup ini. Berkati kami semua yang hadir Tuhan, berikan kami semua kesehatan, berikan kami sukacita, kasih karunia-Mu melimpah untuk kami. Semoga kami yang akan kembali ke rumah kami nanti, kami boleh tiba dengan selamat dan boleh berserah dengan tentram, dan besok pagi boleh melanjutkan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Turunlah berkat Allah yang melimpah atas Anda sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semua, shalom, selamat malam. Selamat malam, dan seperti tadi yang dikatakan, jangan pulang dulu ya. Ada 2 lagu pujian sebelum kita pulang dari tempat ini. Amin. Kita mau bersama-sama memuji, bersama-sama dengan Romo Ferdian memuji Tuhan pada malam hari ini. Yeay! Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Woo! Jadilah terang pada saat kita melangkah keluar dari tempat ini. Oh, oh, oh.
aku kembali. Dalam kelemahanku, kuasamu sempurna. Saat kau berkata, jadilah terang. Semuanya sama-sama katakan. Segala kemuliaan bagimu ya Tuhan, terangmu cahaya menyinari dunia. Segala kemuliaan bagimu ya Tuhan, firman-Mu yang berkuasa bawa terang dunia. Semuanya katakan. Dalam perang dunia selalu ada untuk setiap langkahku kembali. Dalam kelemahanku, kuasamu sempurna. Saat kau berkata, jadilah terang. Oh, jadilah segala kemuliaan bagimu ya Tuhan, terangmu cahaya menyinari dunia. Segala kemuliaan bagimu ya Tuhan, firman-Mu yang berkuasa bawa terang dunia. Yes, tepuk tangannya yuk di atas. Semuanya setelah mencari terang, kaulah harapanku. Amin. Kini ku melihat perbuatanmu. Kau mengubah hidupku Tuhan. Kau mengubah hidupku menjadi yang baru. Yesus kuasamu bebaskanku. Oh, gelap jadi terang. Gelap menjadi terang. Kaulah harapanku. Kini ku melihat perbuatanmu. Kau mengubah hidupku menjadi yang baru. Yesus kuasamu bebaskanku. Segala kemuliaan bagimu ya Tuhan, terangmu cahaya menyinari dunia. Segala kemuliaan bagimu ya Tuhan, firman-Mu yang berkuasa bawa terang dunia. Kemuliaan bagimu ya Tuhan, terangmu cahaya menyinari dunia. Segala kemuliaan bagimu ya Tuhan, firman-Mu yang berkuasa bawa terang dunia. Bawa terang dunia. Yesus terang dunia. Sekali lagi. Yesus adalah jangkar hidup kita. Amin. Yang mana muda mana? Supaya mau lihat semuanya ya. Mari kita yang di belakang silakan maju ke depan. Ya, belakang maju ke depan yuk. Yes. Romo Ferdian. Here we go.
terluka, janjimu ku pegang. Oh Yesus, ku lakukan hidupku, imanku tak berduka, janjimu ku pegang. Oke, sukacita. Ya. Pujian syukur Tuhan. Yuk semua. Pujian syukur Tuhan, ku naikkan bagimu kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu, oh, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, berharap perlindunganku, menari bagimu, Yesus kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukur Tuhan, ku naikkan bagimu kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Selalu kasih-Mu yang terbesar Tuhan, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, berharap perlindunganku, menari bagimu, Yesus kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku.